wirausaha yang baik dan kompeten itu tentunya melibatkan sejumlah keterampilan sikap dan tindakan yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia bisnis. Nah, ada beberapa langkah untuk membantu kita dalam menjadi wirausaha yang baik dan berkompeten. Yang pertama itu ada identifikasi dan pahami pasar, di mana kita perlu mempelajari pasar dengan baik. Bagaimana siapa target pasar, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita itu dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan kita perlu melakukan riset pasar untuk memahami persaingan dan tren pada industri. Yang kedua adalah rencanakan dengan matang. Bagaimana kita membuat rencana bisnis yang komprehensif, rencana bisnis yang mencakup tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dan strategi pemasarannya akan seperti apa, rencana keuangannya akan seperti apa, rencana operasionalnya juga akan seperti apa. Itu sangat diperhatikan sekali. Dan yang ketiga, kita perlu kembangkan keterampilan manajemen, di mana kita perlu belajar tentang manajemen waktu, manajemen proyek, dan manajemen staff. Dan keterampilan manajemen yang sangat baik itu sangat penting untuk menjalankan bisnis yang efisien. Pertimbangan untuk mengikuti pelatihan juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pelatihan, kursus, untuk meningkatkan keterampilan yang ada seperti itu. Selanjutnya ada fokus pada inovasi. Jadi kita harus terus berinovasi dalam produk atau layanan yang mungkin ada di bisnis Anda. Inovasi itu sangat membantu kita dalam tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat. Dukungan riset yang mengembangkan untuk meningkatkan produk atau layanan. Inovasi juga sangat penting untuk menarik perhatian dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah kelola keuangan dengan bijak. Kita perlu mempelajari dasar-dasar keuangan dan buku akuntansi. Juga perlu memahami aspek keuangan bisnis. Kita juga perlu mengawasi arus kas dan pertimbangan untuk memiliki cadangan. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana alur kas kita itu berjalan dengan baik atau tidak, dan keuangan lainnya, supaya ketika kita mengatasi situasi darurat, kita adanya cadangan yang ada dalam kas-kas atau uang-uang yang kita catat seperti itu. Lalu kita perlu menjalin hubungan yang baik. Di sini kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra bisnis, atau pesaing. Kita juga perlunya mengikuti bergabung dalam organisasi bisnis, komunitas wirausaha untuk memperluas jaringan kita. Jadi kita juga perlu menjalin hubungan-hubungan antara pembisnis dengan pembisnis, atau kita dengan pesaing dan maupun kita dengan pelanggan. Selanjutnya adalah jangan takut gagal. Kadang bisnis itu memang ada saja kegagalan, namun di sini kita jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Bukan masa lalu ya, kemarin. Mungkin kita gagal dalam bisnis ini, tapi kita mencoba lagi untuk mencoba hal-hal yang baru dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Selanjutnya itu kita perlu tetap termotivasi dan tekun bahkan ketika menjalani rintangan. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan untuk mentoring. Dimana di sini kita harus diusahakan mencari mentor atau konsultan bisnis untuk kita belajar dari pengalaman beliau yang nantinya akan kita terapkan di bisnis kita. Mungkin pengalaman yang baik
Dan ketika ada pengalaman yang buruk, kita jadikan pelajaran untuk bisnis kita lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pertahanan etika bisnis yang tinggi. Jadi kita perlu mempertahankan integritas dan etika bisnis yang tinggi dalam semua aspek operasi. Terus berkomunikasi dengan jujur dengan pelanggan dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada adaptasi dengan perubahan. Bisnis selalu berubah dan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan peraturan. Nah, selain langkah-langkah ini itu menjadi wirausaha yang baik juga memiliki ketekunan, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Setiap bisnis itu memiliki tantangan uniknya sendiri, jadi jangan menyerah, teruslah belajar dan berkembang seiring berjalannya waktu agar bisnis yang kita tekuni itu bisa berada di kesuksesan. Lanjut ya ke materi yang kedua, berpikir perubahan. Berpikir perubahan adalah satu keaktifan kepribadian seseorang untuk menggunakan ide-idenya dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Jadi, cara kita berpikir atau berinovasi dan mencoba hal yang baru untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih baik lagi. Pada saat akan memulai usaha, banyak entrepreneur atau pemula yang mempunyai hambatan mental berupa persepsi yang negatif tentang kemampuan dirinya. Hambatan itu antara lain yang pertama terlalu tua. Jadi kita dalam berwirausaha itu tidaklah memandang umur kita berapa, yaitu cara kita berproses dalam berwirausaha atau sedang melakukan usaha tersebut. Contohnya yaitu ingatlah Kolonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnisnya pada umur 70 tahun. Yang kedua yaitu tidak berbakat. Tidak berbakat tidaklah menjadi hal yang kita tidak menjadi masalah utama dalam kita berwirausaha. Jadi kita mencari pengalaman terlebih dahulu. Contohnya yaitu ingatlah si Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Yang ketiga, tidak mempunyai modal. Dalam usaha sebenarnya itu memerlukan modal, tetapi kita bisa mencari jalan pintas atau jalan lainnya yang tidak memerlukan modal. Itu dari cara kita mengambil barang, terus kita jual, kita mendapatkan untung. Itu bisa mempunyai modal sendiri. Contohnya yaitu Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan OPM, Other People Money. Selanjutnya yaitu untuk memulai usaha, kita hanya butuh 3M. 3M itu yang pertama motivasi yang kuat, yang kedua mindset yang tepat, yang ketiga make it. Yang pertama yaitu motivasi yang kuat. Jadi motivasi yang kuat itu pendorong atau penggerak kuat yang membuat individu semakin bersemangat dalam meraih segala hal yang diimpikan atau yang dicita-citakan. Jadi motivasi yang kuat itu sebagai mendorong seseorang untuk terus bersikap optimis terhadap tujuan hidupnya. Yang kedua yaitu mindset yang tepat. Mindset itu antara lain produktif, kreatif, dan positif. Jadi mindset itu sekumpulan atau pemikiran seseorang yang membentuk bagaimana kamu melihat atau menilai diri sendiri. Mindset ini adalah pola pikir yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan dalam berwirausaha. Yang ketiga yaitu make it atau lakukan saja. Jadi kita dalam berwirausaha itu melakukan saja dan tidak perlu memikirkan ke depannya bagaimana gitu. Selanjutnya yaitu tips praktis dalam kaitannya dengan perubahan itu sendiri. Tipsnya yaitu kaitannya dengan berpikir perubahan, yaitu dengan memprogram otak bawah sadar untuk melakukan perubahan. Otak bawah sadar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama teknik visualisasi, yaitu teknik ini menjadikan khayalan sebagai cara untuk membangun visualisasi positif.
Tahapan dalam melatih teknik visualisasi yaitu yang pertama relax. Yang kedua, fokuskan pada apa yang akan kita visualisasikan. Yang ketiga, bayangkan tujuan sedetail mungkin. Yang keempat, libatkan emosi, yaitu merasakan nikmatnya mampu meraih tujuan itu. Yang terakhir yaitu lakukan visualisasi seperti itu secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu teknik afirmasi. Teknik ini merupakan teknik yang memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang memotivasi untuk menjadi perubahan ke yang lebih baik lagi. Misalkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif itu untuk diri sendiri. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemaparan ke pemateri ketiga. Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana membangun produk atau jasa dengan baik. Membangun usaha kreatif, inovatif, dan produktif dalam kewirausahaan. Usaha bisnis kewirausahaan yang dibangun harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu pertama, kreatif, kedua, inovatif, dan ketiga, produktif. Ketiga kriteria ini menjadi dasar utama yang membedakan dengan usaha-usaha bisnis yang bukan dibangun dengan kapasitas jiwa entrepreneurship. Misalnya hanya menjual produk, mengerjakan pekerjaan jasa secara rutin, memproduksi barang apa adanya. Inilah yang membedakan secara signifikan bahwa pembangunan kewirausahaan harus memiliki upaya-upaya yang kreatif, inovatif, dan sekaligus produktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu modal kegiatan kewirausahaan merupakan kemampuan memberikan nilai tambah dari keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki. Kemudian jeli melihat peluang-peluang dan selalu terbuka terhadap setiap masukan untuk perubahan yang positif, sehingga mampu membawa usaha bisnis terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang pertama, penjelasan kreatif, yaitu seorang wirausaha dalam kegiatan usahanya harus selalu berpikir kreatif, inovatif, dan produktif untuk keberlanjutan usaha secara terus-menerus dan berkelanjutan. Misalnya seperti kreativitas dalam mencari peluang-peluang pasar, membuat nilai tambah dari suatu produk yang sudah ada, dan mencari modal usaha yang dapat mendukung keberlanjutan usaha bisnis yang kita miliki. Modal ini tidak selamanya identik dengan uang ataupun barang, bisa melakukan dengan jasa. Akan tapi sebuah ide sudah termasuk dalam kriteria memiliki modal yang luar biasa, karena ide merupakan modal utama yang akan membentuk dan mendukung keberadaan modal lainnya. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Inovatif seorang entrepreneur yang handal harus mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberikan nilai tambah pada produk, jasa, dan usaha bisnis yang ditekuninya. Memang sifat atau karakter wirausahawan bukan hanya sekedar menjalankan usaha, berdagang, dan hanya menjadi pedagang. Sebab jika hanya pedagang, maka ukurannya hanya kepada untung rugi dari penjualan. Tetapi seorang wirausahawan akan berbeda dengan hanya menjadi pedagang. Seperti usaha bisnis berdagang yang ia lakukan harus mampu memberikan nilai tambah yang inovatif. Misalkan seperti servis yang prima kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Terus termaksud tindakan atau perlakuan untuk memposisikan konsumen sebagai raja. Kemudian ada kegiatan promosi yang lebih cantik dan menarik, sehingga siapapun yang melihat akan terkesan dalam ingatan dan berminat untuk mengetahui, yang pada akhirnya pun membeli. Akhirnya yang ketiga, produktif. Produktif secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan menghasilkan produk barang atau jasa tertentu secara terus-menerus
dan makin bagus apabila diproduksi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Memproduksi dari hulu ke hilir yang bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen. Apabila hanya 1 atau 2 kali saja menghasilkan produk, lalu berhenti, tidak memproduksi lagi, belum dapat dikatakan produktif. Bentuk produktivitas itu termasuk juga dalam hal memberikan pelayanan jasa. Sebagai entrepreneur, perlu memiliki kemampuan manajerial jasa, yaitu sebagai suatu kemampuan organisasi untuk menawarkan jasa dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan harapan dari konsumen. Dimensi kuantitas dan kualitas jasa merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari proses pelayanan yang prima. Dalam memberikan pelayanan jasa dapat dikatakan produktif apabila mengalami peningkatan yang dapat diukur. Misalnya, jumlah konsumen jika makin hari semakin tambah banyak konsumennya datang untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan, konsumen akan bersenang hati untuk membeli kembali atau menggunakannya lagi, dan bahkan secara sukarela melakukan promosi dengan teman-temannya dan tetangganya dengan tanpa diminta kita. Inilah salah satu indikator keberhasilan produktivitas pada pelayanan jasa. Membangun usaha bisnis kreatif dan inovatif dan produktif merupakan salah satu ciri yang menonjol atau karakter dari seorang wirausaha yang handal. Dengan demikian, maka usaha bisnis yang dibangun akan dapat tumbuh kembang secara terus-menerus menuju kesuksesan. Terima kasih.